Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamuna 'alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi di jalan Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar kita semuanya sehat selalu. Allahumma amin. Segala urusan kita dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon pula kepada Allah semua apa yang kita lakukan diberikan keberkahan. Kemudian kita memohon pula kepada Allah agar kita istiqomah di atas agama Islam. Karena Bapak Ibu sekalian, betapa banyak orang yang pagi harinya dia seorang muslim, tiba-tiba sorenya sudah keluar dari muslim. Ya. Demikian pula betapa banyak orang yang sorenya dia seorang muslim, paginya berubah menjadi seorang non-muslim. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah di setiap sujud kita, di setiap waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah, ya, kemudian tatkala turunnya hujan. Ini waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala kokohkan agama kita, kokohkan diri kita di atas agama Islam. Ya. Bapak Ibu sekalian, demikian pula jangan pernah kita lupa berdoa di setiap subuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu atau sering, tidak hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yakni setelah salam. Ya, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kemudian Nabi SAW berzikir kepada Allah. Ada juga sebagian para ulama berpendapat, nah setelah salam benar langsung berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doa tentang apa Ibu sekalian? Doa tentang 3 hal. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, artinya apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah dengan nama-nama-Mu yang indah, nama-nama-Mu yang husna dan sifat-sifat-Mu yang mulia. Tolong ya Allah, berikan kepada saya ilmu yang bermanfaat. Ya. Doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Setiap pagi setelah sholat subuh, doa yang sangat-sangat, ya, atau hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Doa tentang ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu itu Bapak Ibu sekalian ada yang tidak bermanfaat. Ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Contoh ilmu kanuragan, ini bahasa Jawa itu. Ilmu kanuragan. Ya Mas ya, taruh ya, kanuragan tuh. Ya, ilmu apa Bu? Nih, ilmu ada pedang disayat enggak mempan. Ya. Itu ilmunya. Itu ilmu enggak bermanfaat. Kalaupun ilmu beriak itu ilmu yang bermanfaat, kenapa enggak dipakai zaman Nabi? Kan zaman Nabi kan berperang terus kan Bu ya, sama orang-orang kafir kan.
berperang terus kan sama orang-orang kafir musyrikin, kufar Quraisy. Tapi Nabi SAW, Nabi Allah, utusan Allah, Rasulnya Allah, ya, nggak dipakai ilmu tersebut kalau memang itu tuh bermanfaat. Justru Nabi lah yang paling pertama memakai. Ketika orang menusuknya dengan tombak, nggak mempan, nggak tembus. Ketika Nabi SAW ingin dibacok, ya, oleh orang kafir musyrikin, maka nggak akan terluka. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, tolongkan, berikan kepada saya, karuniakan kepada saya ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat itu sekalian? Karena dengan ilmu yang bermanfaat kita bisa membedakan apa? Mana rizki yang halal, mana rizki yang enggak halal. Ya. Makanya doa yang kedua dari Nabi SAW, warizqan thayyiban, ya Allah, berikanlah kepada kami, keluarga kami, saudara kami, anak cucu keturunan kami, rizki yang thayyiban. Thayyib itu maksudnya halal, Bapak Ibu sekalian, rizki yang baik, ya, dicari dengan keringat yang halal, dengan cara yang halal, tidak dengan cara gulul, tidak dengan cara khianat, tidak dengan cara menipu. Ya. Karena kalau seseorang hidup atau tumbuh dari daging dia, dari sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doa kita Ibu Bapak Ibu sekalian terkabul oleh Allah? Ya, makanya mungkin saya ini kayaknya udah 20 tahun saya berdoa kepada Allah kok nggak dikabul-kabulkan nih. Apa doanya Bapak Ibu sekalian? Oh, ya Allah, tolong kayakan saya. Ya. Padahal saya sudah kerja 24 jam. Waktu sholat saya nggak sholat, waktu puasa saya nggak puasa. Ya, saya berdoa terus kepada Allah 20 tahun lamanya untuk kaya. Padahal ya doa saya sudah rutin. Kenapa kok nggak dikabul-kabulkan? Ternyata apa? Ada rizki yang tidak halal, ada perbuatan yang tidak bagus. Apa perbuatan yang tidak elok? Waktu sholat datang malah tidak sholat. Waktu puasa Ramadan datang malah tidak puasa. Bahkan sangat bangganya, sangat pedenya ketika bulan Ramadan datang, ya, makan di depan umum. Kalau wanita ya biasa saja, wajar. Namanya wanita ada uzur syar'i sehingga mereka terhalang untuk berpuasa, dan ini tanda agamanya wanita itu kurang. Ya, kata Nabi SAW seperti itu. Tanda agama wanita itu kurang karena ketika mereka haid, mereka tidak sholat, mereka tidak puasa. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, apa doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW? Di samping rizki yang thayyiban wa amalan soleh. Ya, amalan soleh yang diterima. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian jangan lupa berdoa setiap subuh dengan doa seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kesempatan malam hari ini ya kita akan mempelajari tentang akidah. Ya, tentang akidah sifatnya tematik saja Bapak Ibu sekalian, tapi berurutan. Ya, berurutan. Nanti kita akan berbicara tentang ya siapa itu Allah, Tuhan kita itu siapa. Nanti kita akan berbicara tentang ya malaikat Allah. Nanti kita akan berbicara pula ya kitabnya yang Allah turunkan, Al-Quran. Ya, Al-Quran yang kita baca, yang ada di hadapan kita. Nanti kita akan juga berbicara tentang Rasulnya. Ya, ini wajib bagi kita untuk mengenal Rasulnya, Nabinya. Nanti juga kita akan berbicara tentang ya surga dan neraka. Nanti kita juga akan berbicara tentang ya proses menuju jalan ke surga. Ya, nanti juga kita akan berbicara tentang masalah
ya qada dan qadar, ya perlahan-perlahan insyaallah mulai dari dasar-dasar. Makanya ya Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari Bapak Ibu, yang ulama hadis yang kita kenal Sahih Bukhari, ya ini kitab yang paling tersahih setelah Al-Quran. Ini bagi seorang muslim nggak boleh ragu dengan kitab Sahih Bukhari. Pegangan kita, landasan kita dalam agama setelah Al-Quran, dan yang kedua sunnah Nabi SAW yang termaktub dalam Sahih Bukhari. Ya, apa kata Imam Bukhari rahimahullah taala? Ya, menjelaskan kepada kita tentang para ulamanya Rabbani. Ya, tentang ulamanya Rabbani. Apa itu ulama Rabbani? Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, Ar-Rabbani alladhi yurabbi an-nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Ini ulama Rabbani. Makanya kita sekarang mempelajari akidah itu, ya. Ini dasarnya saja Bapak Ibu sekalian, tidak terlalu rinci. Ya, jadi kita jelaskan sedikit-sedikit saja. Ya. Ini untuk pemula Bapak Ibu sekalian. Belajar akidah ini berkaitan dengan masalah rukun. Rukun apa Bapak Ibu sekalian? Rukun rukun iman. Ya, kita mempelajari rukun iman. Dan sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kenapa saya pakai begini ya? Ya, tadi lupa bawa peci. Tinggal bawa peci. Ya, pakai ceramah nggak pakai peci lagi. Wah, yang lainnya pakai peci kan? Mana? Ya isin, ini sejauh isin. Ya, apa enak ya kan? Ala kulli hal Ibu sekalian. Ya. Ada hikmahnya insyaallah. Ya, karena kalau kita naik haji, umroh pun akan kita lihat, ya mereka orang Arab Saudi pakai imamah. Ya, dia kan ada yang tanya, kok ustaznya pakai begitu? Kok asing dengan kita, yang lainnya enggak gitu ya. Ini karena saya lupa ya bawa pecinya. Jadi itu kita mempelajari kitab akidah ini, kitab dasar ya. Ini dalam rangka mencontoh para ulama. Karena ulama Rabbani itu Ibu, sebelum mempelajari kitab-kitab besar, yang dipelajari adalah kitab-kitab kecil yang dasar-dasar saja. Ya, yang dasar-dasar saja. Jadi itulah disebut dengan ulama Rabbani. Mereka mengajari manusia, mendidik manusia ya dari ilmu-ilmu yang kecil-kecil, baru nanti beranjak kepada ilmu yang lebih besar. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab ya, Imam Ibn Hajar ya, Imam Ibn Hajar ya Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau adalah bitadrij, ya ini bitadrij. Kita belajar akidah itu secara tahap demi tahap. Ibaratnya tangga Bu, ya sebelum loncat ke tangga 10 harus lewat tangga 1. Dari tangga 1 langsung 10 kelenger. Gak bisa Ibu sekalian. Ya, jadi harus tangga 1, masuk ke tangga 2, tangga 3, tangga 4 dan seterusnya. Ya, ini disebutkan dengan ulama Ar-Rabbani rahimahullah taala. Dan sangat jarang kita dapat dijumpai para kiai-kiai, para ulama-ulama ya atau para muballigh, mereka mencontoh para ulama yang sejati itu. Mereka mengajarkan hal-hal yang remeh-temeh dulu Bapak Ibu sekalian. Enggak langsung mempelajari kitab-kitab yang besar. Allahu a'lam, apa yang mereka cari dari itu kita enggak tahu. Karena dalam ketika menyampaikan sesuatu dari agama Allah ini, dia tidak lepas dari namanya dunia. Kadang orang ceramah begini Bapak Ibu sekalian, dia ingin tenar, ingin terkenal, bahasa kitanya syuhrah, ingin selalu tampil, ingin selalu dikenal oleh manusia, sehingga dia membawakan bahasa-bahasa yang tinggi, ya, bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh masyarakatnya, ya.
atau bahasa-bahasa yang mereka gunakan di pondok pesantren. Nah, ini banyak yang seperti ini. Ya, kita belajarnya yang ringan-ringan saja Bapak Ibu sekalian, yang mudah dicerna oleh kita. Baik, sebelum kita membahas ya apa itu Allah, siapa itu Allah Subhanahu wa taala, kita akan berikan pengantar akidah terlebih dahulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini pengantar akidah. Akidah, poin yang pertama yang akan kita bahas dalam hal ini adalah ini pengertian Bapak Ibu sekalian. Ya, pengertian, arti, ya, maknanya. Apa itu maknanya? Akidah maknanya apa? Secara sederhana, akidah itu adalah ya, secara sederhana, kalau secara bahasa adalah sesuatu yang diyakini. Bahasa kitanya keyakinan. Itu akidah. Jadi akidah itu cakupannya lebih luas. Kalau secara bahasa apa tadi? Secara bahasa adalah keyakinan. Sesuatu yang diyakini dalam hati kita. Itu akidah. Jadi cakupannya akidah itu luas. Akidah itu cakupannya luas. Keyakinan kita tentang Allah bagaimana? Keyakinan kita terhadap Al-Quran bagaimana? Ini akidah. Keyakinan kita terhadap Rasul bagaimana? Keyakinan kita terhadap Al-Quran, pada malaikat, kemudian Al-Jannah, surga dan neraka. Keyakinan kita kepada hari akhir itu bagaimana? Tanda-tanda kiamat. Ya. Kemudian keyakinan kita terhadap hal kematian gimana? Karena ada orang yang meyakini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mati nggak ada lagi kehidupan, sudah habis semuanya. Ini ada sebagian keyakinan seperti ini, akidah seperti ini. Setelah meninggal, saya kemana? Nggak tahu. Sehingga apa? Ya buat apa sholat? Selesai semuanya. Kalau sudah mati selesai semuanya, nggak ada. Jadi nggak berguna, nggak bermanfaat sholat, nggak bermanfaat buat puasa. Kita Bapak Ibu sekalian meyakini setelah mati ada kehidupan yang lain sehingga kita sholat, ya kan? Sehingga kita sholat. Sebagai seorang muslim seperti itu. Kita meyakini setelah kematian ada kehidupan lain sehingga kita puasa, sehingga kita melaksanakan syariat Allah yang lain. Dan ada orang yang nggak percaya seperti itu. Ya, setelah mati kemana? Nggak tahu. Ya. Akhirnya kalau mati ya sudah habis semuanya. Ya. Nah, orang Muslim tidak seperti itu sekali. Orang Muslim tidak seperti itu. Setelah kita mati ada lagi kehidupan. Nah, bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang berikutnya apa? Apa persiapan kita? Maka kalau boleh saran buat kita yang sudah 40 tahun ke atas tuh banyak-banyak ke masjid. Kurangilah dunia. Umur yang 40 tahun tuh. Ini saran ya, bukan berarti yang di bawahnya nggak ke masjid ya. Enggak juga itu kan, karena namanya kematian pun tidak tahu. Dia kematian itu datangnya tiba-tiba rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya yang sekarang ini yang sudah 40 tahun ke atas ya, banyak-banyaklah ke masjid ya, mengingat Allah. Masjid ngapain saja? Sholat, baca Al-Quran ya. Ustaz, nafkah saya bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, anak kita alhamdulillah. Itulah salah satu penyambung generasi hidup kita, ada anak-anak yang bantu kita. Ya, apalagi anak laki-laki. Kalau perempuan ya sudah lewat kalau dia sudah menikah. Ya, maka lihat kebahagiaan anak kita kepada kita terletak pada pendidikan kita sejak dini. Maka banyak ibu-ibu sekalian, ya kita jumpai ketika anak-anak kita sudah dewasa, mereka meninggalkan kita. Untuk menanyakan kabar seminggu sekali saja sulitnya luar biasa. Tapi anak yang soleh tidak seperti itu. Mungkin hampir setiap jam mungkin nelpon bapaknya atau emaknya, walaupun dia jauh. Iya, pasti selalu ditanya, Pak, ada makan Pak, Mak, ada makan Mak. Ya, pasti seperti itu. Ini menunjukkan anak yang soleh.
Kalau rumahnya pun dekat, mungkin nikah di sini ya. Ya rumah sini mungkin nikah di Muara Sembah misalnya. Makanya anak laki-laki usahakan setiap hari jenguk bapak emaknya. Anak laki-laki. Kalau perempuan sudah harus izin dulu sama sang suami. Jadi ini Bapak Ibu sekalian tentang akidah. Jadi secara bahasa ini adalah apa? Sesuatu hal yang diyakini. Kalau secara istilah, adalah bahasa sederhananya kita sesuatu yang diyakini oleh manusia tanpa ada keraguan sedikit. Jadi keyakinan yang pasti yang tertancap di dalam hati manusia terhadap sesuatu tanpa ada keraguan sedikit. Ya, itu namanya secara istilah. Saya tulis lagi. Ini keyakinan yang kokoh di dalam hati terhadap sesuatu tanpa keraguan sedikit. Nah, terhadap sesuatu tanpa keraguan sedikit pun. Tanpa keraguan sedikit pun. Ya. Ini disebut dengan akidah secara istilah. Ya. Contoh Bapak Ibu sekalian. Ya, misal dari contohnya. Kita berkeyakinan tentang Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Ini contohnya. Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Apa maksudnya Esa? Tidak berbilang, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Satu. Tunggal. Allah itu Esa. Iya. Sehingga Allah itu Esa, karena Allah itu Esa, maka wajib bagi kita mensucikan Allah dari segala sesembahan. Karena Allah itu tunggal. Iya, contohnya ya tentang keyakinan kita terhadap Allah, Allah itu Esa, tunggal. Karena Allah itu tunggal, maka wajib bagi kita mensucikan Allah dari segala macam bentuk penyimpangan sesembahan. Artinya nggak boleh kita beribadah kepada aqua, misalnya kepada air, kalaupun ada orang yang beribadah kepada air. Kalaupun ada orang yang beribadah kepada Gunung Dempo misalnya, kita harus sujud dan syukur nih kepada Gunung Dempo. Terima kasih Gunung Dempo, kau telah menyelamatkan hasil pertanian saya. Terima kasih Gunung Dempo sudah membuat kebun kopi saya panen raya. Wah, ini disucikan Allah dari itu, tidak boleh. Tidak boleh menyembah gitu Ibu. Yang boleh disembah hanya Sang Khalik yang menciptakan semua, menciptakan gunung, menciptakan air dan segala macamnya, itu disebut dengan keyakinan. Ya, keyakinan kita tentang Allah seperti itu contohnya. Ya. Kemudian nah pembahasan yang keduanya, poin yang kedua adalah ruang lingkup masalah akidah itu, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Ruang lingkup atau bahasan yang kita bahas di pembahasan akidah, ruang lingkup akidah itu membahas tentang apa tadi Bapak Ibu sekalian? Tentang keyakinan terhadap Allah. Ya, bahasa kitanya adalah rukun iman. Ya. Bahasa kitanya rukun iman. Itu ruang lingkup pembahasan masalah akidah. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan surga dan neraka. Surga dan neraka. Kemudian ruang lingkup akidah juga membahas tentang apa? Tentang tanda-tanda kiamat. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Itu ruang lingkup kita bahas akidah. Kemudian ruang lingkup akidah juga yang akan kita pelajari apa?
hal-hal yang kita lewati setelah kematian. Ini proses menuju surga. Ini proses menuju surga. Ya. Ini poin yang kedua, ruang lingkup kita membahas tentang akidah. Kemudian poin yang ketiga yang dibahas masalah akidah ini Bapak Ibu sekalian. Apa sih buah dari mempelajari akidah? Apa buahnya? Arti penting kita mempelajari akidah. Jadi arti penting mempelajari akidah. Yang pertama, disebutkan oleh Syekh di sini adalah dengan kita mempelajari akidah, maka annahu yasihu imana 'abdi billah. Dengan kita mempelajari akidah yang benar, sehingga keimanan seorang hamba terhadap Allah benar. Jadi benarnya keimanan seorang hamba terhadap Allah. Ini poin penting dari kita mempelajari akidah. Jadi pemahaman kita, keyakinan kita terhadap Allah itu benar, Ibu. Benar, Pak. Gak ada ragu lagi. Ini kita mempelajari akidah. Dengan kita mempelajari akidah, maka keimanan kita, pengetahuan kita, pengenalan kita terhadap malaikat pun juga benar. Pengetahuan kita pun terhadap malaikat pun juga benar. Jadi benarnya keimanan seorang hamba terhadap Allah, kemudian malaikatnya. Demikian pula kepada Rasul, kepada Rasulnya, kemudian kepada kitab. Kitab itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan Bapak Ibu sekalian. Bahasa kitanya itu adalah kitab samawiyah, kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Contohnya salah satunya adalah kitab kita Al-Qur'anul Karim. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kepada siapa? Kepada manusia yang paling sempurna, paling terbaik di muka bumi ini. Siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Secara berangsur-angsur lamanya, sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat yang lain mengatakan Al-Qur'an memang 30 juznya sudah diturunkan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun berdasarkan kejadian-kejadian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW. Hal ini tidaklah bertentangan. Sehingga ketika mempelajari akidah Ibu, keimanan kita terhadap Allah, pengenalan kita kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, hari akhir pun juga benar. Jadi pengetahuan kita kepada hari akhir. Disebut hari akhir Bapak Ibu sekalian, nggak ada lagi hari setelah itu. Nggak ada lagi hari Senin itu, nggak ada. Hari Ahad tuh nggak ada lagi. Nggak tahu hari Ahad, hari Minggu. Kalau bahasa Arabnya hari Ahad. Nggak ada lagi hari Selasa, hari Rabu, nggak ada. Jadi hari-hari ketika itu nggak ada lagi. Disebut dengan hari akhir. Ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Israfil itu dalam hadis Bapak Ibu sekalian, itu sangkakala itu sudah diletakkan di mulutnya. Tinggal nunggu perintah saja. Lagi kenal. Tinggal melajukannya, tinggal niupkannya. Tinggal niup aja kan. Dari gini mulutnya, Bu. Gini. Tinggal nunggu perintah, Israfil, tiup sangkakala itu. Kalau sudah ditiup, tapi kita Bapak Ibu sekalian, ini keyakinan kita nih, akidah kita nih. Kita seorang muslim tidak akan pernah menjumpai yang namanya hari kiamat. Coba orang muslim itu keistimewaan orang muslim Bapak Ibu.
nggak akan pernah dengar itu. Kayak gimana sih suara sangkakala itu gimana sih? Ya. Kalau ibu mau pengen dengar, ya mau dengar bu? Kafir. Kalau mau pengen dengar, silakan jadi kafir, silakan jadi Nasoro, silakan jadi orang Yahudi, silakan orang jadi Kristen, mau Protestan, Katolik, silakan. Karena orang Muslim sebelum terjadi hari kiamat, Allah mengirimkan apa? Angin. Hidup. Angin yang sangat harum. Ketika seorang Muslim dilewatinya, dihirupnya, langsung meninggal atau langsung tidur. Ya. Jadi kalau mau coba-coba, Bu, silakan. Saya iseng-iseng aja, saya coba-coba, silakan jadi. Ya. Ya jangan, Bu ya. Jangan, insyaallah. Baik. Jadi ini disebut dengan hari akhir. Kemudian ya dengan kita mempelajari akidah Bapak Ibu sekalian, maka keimanan kita tentang qada dan qadar itu benar. Ya. Karena saya pernah ngetes Bapak Ibu sekalian, masalah akidah qada wa qadar, masalah takdir, ada yang enggak benar keyakinan. Ya. Keyakinan sederhana masalah qada di Bapak Ibu sekalian ini. Ya. Ini contoh